Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita belajar budi pekerti kelas 5, pelajaran kedua, tentang bangga menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Pelajaran kedua, bangga menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Dengan kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi cara menghargai peninggalan dan tokoh sejarah dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menyajikan hasil identifikasi cara menghargai peninggalan dan tokoh sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran budi pekerti kelas 5 pada pelajaran kedua ini yaitu: 1. Mengenal berbagai peninggalan sejarah dan tokoh sejarah nasional. 2. Menyebutkan cara menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. 3. Menjelaskan cara menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Dan yang keempat, membiasakan perilaku menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Tahukah teman-teman ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar Candi Prambanan. Pernahkah kamu mengunjungi tempat tersebut? Bagaimana sejarahnya? Ceritakanlah pengalaman kamu saat berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak warisan tentang peninggalan sejarah. Ada banyak sejarah Indonesia, baik itu berupa benda, tulisan, atau tokoh, bahkan agama dan kepercayaan. Salah satu yang kita kenal adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kedua peninggalan sejarah tersebut bahkan telah berusia ribuan tahun. Peninggalan sejarah tersebut sangat penting bagi kita, karena dengan adanya peninggalan sejarah, kita dapat mengetahui sejarah nenek moyang dan bangsa kita. Peninggalan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Mari teman-teman, kita simak yuk apa saja yang termasuk bentuk peninggalan sejarah. Yang pertama, prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Selain itu, pada batu, tulisan prasasti juga ditemukan pada emas, perak, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Pada prasasti tersebut bernilai sejarah karena memberikan informasi masa lalu suatu kerajaan atau sistem pemerintahan pada masa lampau. Yang kedua, arca, yaitu peninggalan sejarah berupa patung-patung yang bernilai tinggi unsur sejarahnya. Arca merupakan patung yang terbuat dari batu, emas, ataupun perunggu. Yang ketiga, ada candi. Candi adalah bangunan masa lampau yang terbuat dari batu yang disusun rapi dan indah. Bangunan candi didirikan untuk tempat ibadah atau tempat upacara agama Hindu dan Buddha. Di Indonesia, candi yang sangat terkenal yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan candi-candi lainnya. Yang keempat, ada bangunan berarsitek. Bangunan berarsitek adalah bangunan yang mempunyai nilai sejarah seperti Gedung Stopia, Gedung Sumpah Pemuda,
gedung proklamasi, dan lain sebagainya. Gedung-gedung tersebut merupakan sebagian dari gedung yang memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, yang kelima ada rumah ibadah atau tempat ibadah, yaitu tempat ibadah yang memiliki nilai sejarah adalah seperti masjid, gereja, kuil, dan candi. Ada banyak tempat ibadah yang bernilai sejarah seperti Candi Borobudur, Masjid Kudus, Masjid Demak, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar ini ya, yaitu gambar Masjid Demak. Yang keenam, benteng. Benteng adalah bangunan bersejarah yang digunakan untuk keamanan pada masa perang. Beberapa benteng yang ada di Indonesia dan masih terdiri kokoh, yaitu Benteng Panderwijk di Jawa Tengah, Benteng Moorburg di Bengkulu, Benteng Rotterdam di Makassar, dan Benteng Toluko di Ternate, Maluku Utara. Yang ketujuh, istana. Istana adalah tempat tinggal pemimpin negara. Di Indonesia, istana yang bernilai sejarah misalnya Keraton Yogyakarta, Keraton Cirebon, Istana Negara, dan Istana Bogor. Yang kedelapan ada monumen. Monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk mengenang jasa seorang tokoh atau suatu peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Ada banyak monumen bersejarah di Indonesia seperti Monumen Nasional atau Monas, Monumen Pancasila, Bandung Lautan Api, dan monumen lain sebagainya. Yang kesembilan ada makam. Di Indonesia banyak sekali makam yang dijadikan sebagai tempat bersejarah. Dikatakan bersejarah karena makam tersebut adalah tempat dikuburnya para tokoh sejarah, ulama, dan wali berpengaruh, pahlawan, dan tokoh proklamator bangsa Indonesia. Makam Sunan Ampel, makam W.R. Supratman, dan makam Presiden Insinyur Soekarno, makam Kiai Ahmad Dahlan, dan makam-makam lain sebagainya. Teman-teman, peninggalan sejarah yang berikutnya yaitu naskah. Naskah adalah peninggalan sejarah berbentuk naskah atau tulisan, antara lain seperti buku atau kitab dan dokumen-dokumen penting. Yang ke-11 ada situs. Situs merupakan daerah tempat ditemukan benda-benda prasejarah atau purbakala, baik itu tulang hewan, manusia, atau bahkan peralatan yang digunakan pada masa purbakala. Teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu menghargai peninggalan sejarah. Di Indonesia banyak sekali peninggalan sejarah yang usianya sudah ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun. Benda-benda peninggalan sejarah tersebut harus dijaga dan dirawat. Tentunya siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga dan merawatnya. Meskipun kita semua memiliki tugas untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah bangsa kita, akan tetapi negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab utama menjaga dan merawat semua peninggalan sejarah tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana cara merawat dan menjaganya? Adapun cara menjaga dan merawat sebagai berikut. Yang A, mendirikan museum sebagai tempat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. B, menjaga dan merawat daerah-daerah cagar budaya.
Karena daerah cagar budaya banyak terdapat benda-benda peninggalan sejarah. C. Kita juga harus turut menjaga agar benda-benda peninggalan sejarah tidak rusak dan jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Menghargai peninggalan sejarah selanjutnya yaitu kita mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah juga merupakan bentuk sikap kita dalam menghargai peninggalan sejarah. Berikutnya ya, saat berkunjung kita hormati aturan yang ada di museum-museum tersebut agar benda-benda tersebut tetap terjaga dan tidak rusak akibat penggunaan yang tidak dengan benar. Yang berikutnya yaitu benda-benda peninggalan sejarah juga merupakan kekayaan negara. Jadi jangan sampai menjual benda-benda peninggalan sejarah tersebut. Teman-teman, tibalah kita di ujung pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita perhatikan rangkuman berikut ini. Jadi yang pertama, benda-benda yang disebut peninggalan sejarah adalah karena sudah berusia ratusan dan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kedua, peninggalan sejarah yang ada di Indonesia yakni prasasti, candi, arca, gedung peninggalan tempat ibadah, naskah, benteng istana, dan bangunan bersejarah. Ketiga, cara menghargai peninggalan sejarah yaitu merawat dan menjaga tempat-tempat bersejarah, tidak merusak tempat bersejarah pada saat berkunjung, mendirikan museum bagi negara untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Keempat, tokoh nasional adalah seorang yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia. Kelima, di antara cara menghargai tokoh nasional adalah mencontoh perilaku mereka yakni rela berkorban, semangat belajar, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, belajar yang tekun agar dapat meraih cita-cita, tolong menolong sesama apabila ada teman yang kesulitan. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Animargon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.